Ya. Oke, thank you ya Kak Sari. Ya. Nah, malam kali ini kita akan membahas ya perbedaan adjektif, id, dan ing ya dalam bahasa Inggris ya. Kamu mungkin sering ya menemukan kata-kata sifat yang dibentuk dari verb ya atau kata kerja. Misalnya seperti kata frighten yang dirubah menjadi frightened atau frightening. Jadi meski ini sekilasnya tampak seperti kata kerja atau verb ya, jadi kata-kata tersebut adalah adjektif ya, bukan kata kerja. Tapi gimana nih ya cara kita bikin adjektif dengan cara itu? Jadi dan apa sih perbedaan adjektif id dan adjektif ing? Ya. Nah, kita mulai dulu pembahasan mengenai adjektif. Definisi adjektif itu apa sih? Jadi adjektif itu adalah salah satu komponen part of speech yang berfungsi menjelaskan karakteristik dari noun atau pronoun. Nah, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, adjektif itu kan disebut dengan sebagai kata sifat ya. Adjektif itu kalau dalam bahasa Inggris itu bisa terbentuk melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memodifikasi verb ya. Kalau kita ingin mempelajari adjektif dengan lebih lengkap, kita bisa melihat materi berikutnya ya. Jadi dalam bahasa Inggris, adjektif itu memang bisa dibentuk ya dengan berbagai cara. Tidak seperti verb ya yang jauh lebih sulit ya dibentuknya. Jadi ada banyak kategori kata yang bisa dimodifikasi menjadi adjektif. Salah satu modifikasi adjektif yang paling mudah adalah memanfaatkan keberadaan regular dan irregular verb. Jadi cukup ya dengan menambahkan akhiran id dan ing ya pada regular atau irregular verb tertentu. Maka kita bisa nih ya membentuk adjektif yang baru. Jadi meski demikian adjektif dengan akhiran id dan ing ini tidak memiliki pengertian yang sama ya. Jadi kita mulai dulu nih ya, mulai dengan adjektif yang akhirannya id. Jadi adjektif dengan akhiran id ini adalah kata sifat yang menjelaskan apa yang dirasakan subjek. Nah, ya, tapi perlu digarisbawahi bahwa adjektif dengan akhiran id ini berbeda ya dengan passive voice. Jadi tidak semua verb yang diakhiri id ini bisa dikategorikan sebagai adjektif. Contoh perbandingan antara adjektif id dengan passive voice adalah sebagai berikut. The old woman is helped by the scout boy. Ini kita sebut help-nya ini sebagai adjektif id ya. Kemudian contoh berikutnya, my chair has been moved to the left side. Ini kita sebut sebagai passive voice. Nah, ada satu perbedaan lagi ya antara adjektif id dan passive voice. Jadi kalau sebagai kata sifat yang merangkap objek, adjektif id ini hanya bisa dikenakan pada benda bernyawa. Sedangkan passive voice itu bisa dikenakan pada segala jenis benda, entah itu bernyawa atau tidak. Ya, kalau di sini helped by, ya, subjeknya atau apa nih, objeknya ya kita bisa lihat ya. Kalau misalnya di sini kan the old woman sebagai subjek itu kan bernyawa. Ya, by the scout boy objeknya juga bernyawa. Ya, kalau adjektif itu seperti itu ya. Tapi kalau passive voice, my chair sebagai subjeknya kan bukan benda bernyawa ya, tidak bernyawa. Seperti itu ya, kata sifat. Ini sebagai subjek, sebagai objek juga kan ke samping, ke sisi sebelah samping, juga bukan benda bernyawa. Ya, selanjutnya adjektif dengan akhiran ing. Jadi akhiran adjektif ing ini adalah kata sifat ya, yang digunakan untuk menjelaskan efek yang ditimbulkan suatu subjek. Jadi kalau disingkat itu penjelasannya adalah seperti ini. Ya, kita ambil contoh verb annoy. Jadi kalau dijadikan adjektif id, maka bunyinya akan menjadi annoyed. Nah, dalam bahasa Indonesia annoyed ini artinya terganggu, ya. Tapi kalau misalnya kita ubah ya, annoy ini menjadi adjective ing, yaitu annoying. Ya, artinya akan berubah juga ya menjadi mengganggu. Jadi contoh kalimatnya adalah I feel terribly annoyed by his act. Aku merasa sangat terganggu dengan tingkah lakunya. Atau contoh lainnya, his acts are terribly annoying. Tingkah lakunya sangat mengganggu.
Jadi kalau adjective ed itu dimiripkan dengan passive voice, maka adjective ini dimirip-miripkan dengan gerund. Padahal lagi-lagi ya, adjective ing dan gerund itu memiliki lingkupnya yang berbeda. Ya. Nah, sama seperti adjective ed, adjective ing ini adalah sifat yang dilekatkan ya pada subjek. Jadi artinya ya hanya verb ing ini yang mencerminkan dampak emosional saja ya, yang bisa menjadi adjective ing. Ya. Nah, sementara itu verb ing yang tidak menggambarkan dampak emosional seperti swimming, reading, listening, dan seterusnya itu termasuk dalam kategori gerund. Ya. Nah, di bawah ini kita bisa lihat ya daftar adjektif dengan akhiran id dan ing. Kalau misalnya Kak Sari ya mau lebih mudah memahami perbedaan adjektif id dan ing, kuncinya satu. Jadi adjektif id itu adalah kata sifat yang terdampak, sedangkan adjektif ing adalah kata sifat untuk menimbulkan dampak. Jadi perasaan ya. Jadi kalau id itu adalah perasaan. Maka bisa dilihat di sini ya. Bored, bored, boring ya. Terus surprise. Adjective id menjadi surprised, kemudian surprising ya. Jadi kalau misalnya bore ini kan artinya bosan ya. Kalau bored artinya apa, Kak Sari? Bored pakai id. Tahu? Kurang tahu, Kak. Ya, artinya membosankan. Saya bosan, bosan ya. Kalau boring, tahu nggak artinya? Boring membosankan, ya, bosan. Kalau bored, ya, bosan, bore, ya. Surprise, kaget, ya. Surprise kan kaget. Tapi kalau surprised, ya, artinya merasa kaget. Surprise yang pakai id itu artinya terkejut atau merasa kaget. Tapi kalau surprising berubah lagi menjadi surprising, artinya mengejutkan, gitu ya. Frighten, artinya takut. Ya. Frightened, merasa terancam atau ketakutan, merasa ketakutan. Jadi kalau ada id-nya itu ada perasaan atau apa felt ya, merasa. Ya. Tapi kalau misalnya ada frightening, artinya ketakutan, menakutkan atau seperti itu, menakutkan. Annoy, ya, mengganggu, merasa terganggu, ya, mengganggu. Jadi seperti itu ya. Kalau adjective ing itu ada ditambahkan kata me aja di depannya, mengganggu, disappoint, kecewa, disappointed, merasa kecewa, disappointing, mengecewakan. Ya, udah jelas belum Kak? Jadi di sini bisa dilihat ya nanti eh, apa? Bisa disimak. Coba dilanjutkan Kak Sari. Mulai dari tadi confuse dibaca dari confuse terus sama artinya tuh. Yang confuse, Confused artinya bingung. mm-mm, Confused mm-mm, artinya merasa bingung. mm-mm. Confusing artinya membingungkan. Ya, selanjutnya, Inspire, inspirasi. ya, Inspire, merasa terinspirasi. ya, Inspiring, menginspirasi gitu kan. ya, menginspirasi. Selanjutnya, Relax, itu tenang nggak, Kak? ya, Relax. Kalau XED ini bacanya gimana, Kak? relaxed, 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 ya, merasa tenang. ya, Relaxing, menenangkan. ya, Satisfy, itu puas, puas. Satisfied, itu merasa puas. mm-mm, Satisfying, memuaskan.
Ya, frustrate, frustrate. frustrate Mm-mm. itu frustasi. Ya, Frustrated, ya, merasa frustasi. ya. Frustrating, memfrustasikan. Gimana, Kak? Frustrating. Ya, Frustrating. apa nih kira-kira? Memfrustasikan. Memfrustasikan. Membuat frustasi? Bukan. Membuat frustasi ya. Membuat frustasi. Shock itu kaget. Shock ya, kaget. Shock, merasa kaget. Mhm. Shocking, mengagetkan. Ya, Threat ini apa, Kak? threat. Threat itu kayak mengancam. Ancaman ya. Kalau threat aja artinya ancaman. Threatened, apa? Threaten, Threaten, ya, itu merasa terancam. ya, Threatening, eh, mengancam. Atau gimana? ya, mengancam. Selanjutnya, Tire. Tire itu lelah. capek, ya, capek atau lelah. Tired, Selanjutnya, Mm-mm. merasa lelah. Ya, Tiring, tiring, kelelahan. ya, Atau melelahkan gitu, Kak. ya, melelahkan. Amaze itu Miss apa? Miss amaze, kagum. amazing, merasa kagum. Ya, Amazed, amazed, merasa kagum. merasa kagum. Amazing, Ya, mengagumkan. ya. Challenge, Challenge itu apa sih, Kak? tantangan. Tantangan. Ya, Mm-mm. challenge gitu ya, Kak, yang pakai id. Challenge, ya, artinya apa? Merasa tertantang. Ya, Challenging, menantang. benar. Depress, Ya, eh, depress. depresi, Ya, tertekan atau murung oh, gitu ya. tertekan. Mm. Depress itu merasa tertekan. Ya, Depressing, depressing. menekan gitu. Apanya sih? Muram ya, muram. Oh, muram. Maksudnya kayak orang depresi banget gitu kan, akhirnya muram. Pokoknya Ah, sangat menyedihkan gitu ya, makanya dengan menyedihkan gitu lah maksudnya kayak gitu. Selanjutnya, disturb ya, Kak. mm, Disturb itu gangguan. gangguan. Disturb. Mm. Cara bacanya sama nih, Kak. Disturb, pakai id-nya. Kalau itu kan Dis- yang pertama disturb biasa. Kalau ini disturb, ada id-nya. Disturb itu Apa? merasa terganggu. Ya, Disturbing itu mengganggu. ya. Lanjut. Terrified, Terrify apa? eh, kayak Menakuti, menakut. takut gitu ya. Kayak gitu. Terrified itu merasa takut. Ya, Terrifying, menakutkan. ya. Thrill, Apa artinya? thrill, Artinya apa? Sensasi ya. oh, Sensasi. thrill itu Atau ini atau agak senang.
Sensasinya tuh sangat senang gitu. Thrill. Kalau thrilled artinya apa? Thrill. Merasa sangat senang. Ya. Thrilling, Mhm. menyenangkan. Ya. Touch itu Touch. menyentuh. Touch. Touch. Sentuh. Diambil dari Sentuh. kata dasarnya ya. Sentuh. Kalau touch pakai id. Touch itu Touch. Jadi U-nya jangan touch. dibaca. U-nya Oh, tidak dibaca. touch. Ya, benar ya. Touch itu merasa tersentuh. Ya, betul. Atau tersentuh gitu ya. Merasa tersentuh. Lanjut. Touching. 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 Menyentuh. Tersentuh. Tersentuh gitu ya. Tersentuh. Bukan, apa tadi? Menyentuh, bukan menyentuh ya. Tapi tersentuh. Touching. Worry. Worry. Worry apa Worry. worry? Worry itu Cemas atau cemas. khawatir. Worried Mm-mm. itu merasa khawatir. Ya, merasa cemas atau merasa khawatir. Kalau worrying, Worrying mengkhawatirkan. ya. Selanjutnya, Passionate. mm-mm. Terpesona ya. Memikat, kayak gitu-gitu. Itu memang bacanya passionate atau gimana, Kak? Oh, fascinate. Passionate. Mm-mm. Berarti Mengasihkan. Fascinate ya. Fascinate. 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 Itu Fasanat. Fasanat. Kayak gitu deh. Fascinate. Coba. fascinate. Ya. Fascinate. Native berarti Fascinated. fascinated. Apa artinya? Merasa terpesona. Ya, merasa asik. Pokoknya gitu ya. Merasa terpesona. Kalau fascinating. Fascinating itu mempesonakan, mengasihkan. Ya, mengasihkan ya. Memukau gitu ya. Sangat menarik. Selanjutnya. Embarrass. Apa artinya? Itu yang memalukan gitu nggak sih, Kak? Ya, kurang E ya ini. Embarrass. Memalu. Malu gitu ya. Pokoknya intinya malu. Nah, kalau embarrassed, Embarrassed, rasa merasa malu. ya embarrassing. Embarrassing, memalukan. Ya, selanjutnya Excite, itu apa? menarik gitu nggak sih, Kak? Um, excite itu kayak apa ya? Hmm, bersemangat gitu, terlalu sangat semangat, sangat senang gitu biasanya ya. Bersemangat gitu. Kalau Ex- itu selanjutnya, Excited, mm-mm, merasa merasa bersemangat, exciting, menyemangat gitu. apa kira-kira nih? Seru gitu ya, seru. Relief, 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 relief apa? Lega kekanan, ya, lega, lega. relief, lega, relief, Mm-mm, merasa lega, mm-mm, relieving, melegakan, ya, disgust, disgust apa? itu yang jijik gitu nggak sih, Kak? Ya, betul. Disgusted, merasa jijik, Mm-mm, disgusting, menjijikkan. ya, ya. Jadi udah paham ya mengenai perbedaan id dan perbedaan ing ya dalam adjektif. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada sih, Kak, lumayan paham juga. Lumayan paham ya. Ya. Coba kita masuk ke exercise.
Bentar ya. Hmm. Coba sekarang. Di luar sedang hujan, saya tidak bisa pergi kemanapun. Di luar sedang hujan, saya tidak bisa pergi kemanapun. Saya merasa bosan. It is raining outside. I cannot go to anywhere. I'm bored. I feel bored. I am bored juga bisa ya. I feel bored juga bisa. Selanjutnya, taman barunya membosankan. Taman ya, bukan teman. Taman barunya membosankan. Di sana tidak ada yang spesial kecuali air mancurnya. Taman barunya membosankan. Di sana tidak ada yang spesial kecuali air mancurnya. Taman pakai garden atau park, Kak? Garden itu kebun. Hmm. Mm-mm. Berarti pakai park ya, Kak? Ya, The new park is boring. There is nothing special except the water fountain. ya water fountain. Air mancur itu fountain aja, nggak usah pakai water. Ya fountain. Selanjutnya, Dion merasa tertantang untuk mengikuti turnamen futsal. Dion merasa tertantang untuk mengikuti turnamen futsal. Dion feel challenged to join the football tournament. Dion diulang. Dion feel challenged to join the football tournament. Futsal ya, bukan football. Futsal. Futsal beda sama football, Kak? Beda. Kalau football kan sepak bola.
Kalau futsal bukan. Kan ada beda ya. Beda cara futsal permainannya dengan futsal sama football sepak bola dengan futsal beda ya. Futsal bahasa Inggrisnya tetap futsal nggak? Sama. Sama. Jadi kalau futsal sama sepak bola itu kan bedanya di lapangannya ya. Cara permainannya juga beda sih ya. Futsal. Kalau lapangannya ya pokoknya perbedaan lapangan ya. Terus sistem permainannya juga beda. Kalau futsal itu pemainnya kan 5 orang ya satu tim. Kalau sepak bola, football itu ada 11 orang. Ya. Sistem permainannya juga beda. Ya, kalau persamaannya sih banyak ya. Dia memperebutkan bola ya di antara para pemain. Tujuannya untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Nah, ini Dion merasa tertantang. Ya, benar ya tadi ya. Dion feel challenged to join the futsal tournament. Tes matematikanya sangat menantang. Saya tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan. Gimana tadi kalimatnya, Pak? Tes matematikanya sangat menantang. Saya tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan. The math test is challenging. I cannot answer some question. The math test Is challenging. is challenging. I couldn't answer some question. Tino tertarik untuk menonton film-film aksi. Maka dari itu, dia memiliki banyak film-film aksi. Tino tertarik untuk menonton film-film aksi. Maka dari itu, dia memiliki banyak film-film aksi. Tino is interested to action movie, so he has many action movie. Jadi action movie-nya itu biar nggak repetition atau ada pengulangan, jadi bisa digantikan pakai them ya. Jadi Tino is interested to watch action movies, so that's why he has a lot of them. Selanjutnya, film barunya sangat menarik. Banyak aktor-aktor terkenal bermain pada film tersebut. Film barunya sangat menarik. Banyak aktor-aktor terkenal bermain pada film tersebut.
Gimana tadi Kak kalimatnya? Film barunya sangat menarik. Banyak aktor-aktor terkenal bermain pada film tersebut. Gini sama Kak. The new movie is interesting. Many famous actors playing at the movie. Ya, benar ya. The new movie is interesting. Many famous actors playing in that movie. Saya ketakutan karena ada ular mati di halaman saya. Kalimatnya tadi Kak? Saya ketakutan karena ada ular mati di halaman saya. Sudah? Hmm, belum. Di halaman itu apa ya Kak? Halaman. Backyard, halaman belakang. Halaman aja yard. I feel terrified because a snake is dead in my yard. I feel terrified because there is a dead snake in my backyard atau yard ya. Film horornya sangat mengerikan. Mengerikan pakai horrifying nggak Kak?
Mengerikan. Mengerikan. Terrifying. Kayak terrifying ya, Pak? Ya. The horror movie is terrifying. Is very terrifying. Sangat mengerikan. Ya. Saya merasa jijik akan bau busuk dari selokan. Saya merasa jijik dari bau busuk atau saya merasa jijik akan bau busuk dari selokan. Selokan ditch ya, Pak? Apa? Ditch bukan. Sewer. 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 Mhm. Sewer. Sewer. I feel disgusted from the bad odor in the sewer. I feel Sewer. disgusted by apa tadi? Tadi pakai from the bad odor in the sewer. From the bad Odor. odor. Ya. Odor itu artinya apa? Aroma gitu, Pak. Oh, aroma. Bau ya. Smell. Ya. Atau bisa juga ya menggunakan kalimat seperti ini ya. I was disgusted by the bad smell from the sewer. From the sewer. Kalau pakainya tenses yang past tense ya. Candi Borobudur sungguh menakjubkan. Itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur sungguh menakjubkan. Itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. The Borobudur Temple is amazing. Mm-hmm. That is one of 7 wonders of the world. Ya, betul ya. Borobudur Temple is amazing. It is one of the 7 wonders of the world. Saya jatuh ke kolam renang kemarin karena lantainya sangat licin. Itu memalukan. Saya jatuh ke kolam renang kemarin karena lantainya sangat licin. Itu memalukan.
I fell in the swimming pool yesterday because the floor is slippery. That is embarrassing. Ya. Atau bisa juga menggunakan kalimat seperti ini ya. I fell down to a swimming pool yesterday because the floor was very slippery. It was embarrassing. Coba selanjutnya. Oke, ini. Saya merasa malu malam tadi karena ada seorang perempuan cantik yang duduk di depan meja makan saya di sebuah restoran. Saya merasa malu malam tadi karena ada seorang perempuan cantik yang duduk di depan meja makan saya di sebuah restoran. Saya merasa malu malam tadi karena ada seorang perempuan cantik yang duduk di depan meja makan saya di sebuah restoran. Yang duduk gimana? Duduk di depan meja makan saya di sebuah restoran. I feel embarrassed in the last night because there is a beautiful girl who sit in front of my dining table in a restaurant. Yeah. I felt embarrassed last night because there was a beautiful girl sat in front of my dining table in a restaurant. Oke, sebentar. Coba yang ini ya. Setelah hari yang melelahkan, pacarku butuh waktu untuk istirahat. Setelah hari yang melelahkan, pacarku butuh waktu untuk istirahat. Pacarku kenapa tadi, Kak? Pacarku, bentar ya. Pacarku kelelahan dan dia butuh waktu untuk istirahat. Setelah hari yang melelahkan, pacarku butuh waktu untuk istirahat. After the tiring day, my boyfriend need time to rest. Tiring. Melelahkan apa melelahkan? Tiring, that's
Exhausted. Hmm. Kalau tiring itu kecapean ya. Tiring apa sih? Tiring itu kan dari kata tire. Tire itu kan capek. Tapi kalau exhausted itu benar-benar sangat capek sampai artinya itu melelahkan ya. Jadi levelnya itu lebih tinggi ya. Si exhausted daripada tiring. Kalau tiring itu atau tired dia cuma capek-capek biasa ya. Tapi kalau exhausted atau exhausting itu benar-benar udah capek banget. Selanjutnya, dia selalu lucu dan menghibur. Dia selalu lucu dan menghibur. Menghibur. Entertaining. Dari kata dasar entertain ya, hiburan. She always cute and entertaining. Cute itu kan manis ya. Kalau lucu apa? Lucu. Funny. Ya, jadi gimana? She always, She always funny and entertaining. she always funny atau she always so funny and entertaining. Selanjutnya coba aku terpukau dengan suaranya ketika dia bernyanyi. Aku terpukau dengan suaranya ketika ia bernyanyi. I am amazed with her song when tadi kalimatnya apa Kak? Aku terpukau dengan suaranya ketika dia bernyanyi. I am amazed with her voice when she sings. Ya, atau I was amazed by his voice when he sang. Dia memberi hadiah yang membuatku terkejut. He gave me a present that made me surprised. Ya, atau he gave me a gift that surprised me. Surprised, ya. Selanjutnya, ibuku menginspirasi lukisan ini. Ibuku
menginspirasi lukisan ini? Menginspirasi pakai inspiring, Kak? Ya, betul. My mom is inspiring this painting. Ya, nggak usah pakai to be ya, langsung aja. My mom inspiring this painting. Lukisan ini terinspirasi oleh ibuku. This painting inspired by my mom. Ya, this painting is inspired by my mom. Sampai sini udah jelas ya? Terus. Udah ya. Oh ya Kak, hari ini kan pertemuan ke-8 ya, terakhir. Pertemuan terakhir. Iya. Ya, untuk selanjutnya ada rencana mau melanjutkan? Hmm, kayaknya mau stop dulu, Kak. Mau stop dulu ya. Oke, Iya. kalau gitu ya. Ini kebetulan waktunya udah habis ya. Kita selesaikan dulu di sini ya. Ya. Oke, thank you so much Kak Sari. Have a Thank good you, day. Kak.